Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, saya akan berbagi inspirasi dan cacahan seputar dunia literasi. Sudah ada tamu saya pada edisi kali ini, Bang Andi Suhud. Ya, Pemilik Andi Suhud Production. Suhud Media Promo. Oh, Suhud Media Promo. Iya. Apa kabar ini, Bang? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi setelah minggu kemarin kita ketemu, ngobrol, Ya, kita ketemu lagi. betul, Ya. di tempat yang sama ya. Di tempat yang sama. Tapi nggak ngomongin bahasa Jawa Serang lagi lah ya. Iya. Ya, ini apa? Teman-teman semuanya, saya sama Bang Andi ini pengen berbagi seputar dunia industri kreatif nih, Pak. Iya. Kayaknya di Kota Serang mulai menggeliat itu kan. Iya, Nah, betul. kebetulan Bang Andi ini dia juga pelakunya langsung itu ya. Iya, betul. Apa saja, Bang, kalau Bang Andi geluti? Di periklanan, Di periklanan, advertising ya, Suhud advertising. Media Promo tadi. Kemudian penerbitan, Penerbitan. itu juga masuk dalam subsektor ekonomi kreatif kan ya. Iya betul. Kemudian kuliner. Kuliner. Ya, Umah kita. ya, betul, kafe rumah kita. Kafe Umah kita yang kopi itu ya. Ya, betul. Makanan khas Serang. Herbal, khas Serang, gitu. betul. Banyak lah ya. Ya. Termasuk juga Bang Andi ini salah satu desainer. Ya, Desainer apa itu, Bang? Karena desainer kan banyak nih, ada desainer desain baju, grafis, desain grafis, ya, betul. Ya, salah satu karya yang dibuat itu yang cukup fenomenal adalah perangko. ya, perangkonya Pak Habibie Perangko almarhum. almarhum B.J. Habibie. B.J. Habibie Iya. dengan Ibu Ainun, Wes. Gimana, Bang, rasanya menjadi seorang yang mendesain perangko, salah satu putra terbaik, mantan presiden, bahkan orang yang kita kenal dengan sebutan Mr. Crack. Ya, Mr. Crack gitu. Iya kan? Karena beliau Panas dingin yang pasti. Panas dingin, Saat ya. saya diminta itu luar biasa. Karena begini, seorang B.J. Habibie, ya seperti kita tahu, Ya. beliau ada tokoh nasional dan tokoh dunia, tokoh dunia, ya. ya kan. Dan tantangan yang terberat waktu itu adalah pada saat beliau minta desain itu, tidak ingin menunjukkan beliau sebagai seorang mantan presiden. Juga tidak ingin menunjukkan beliau di desainnya itu ya, tidak ingin menunjukkan beliau sebagai seorang teknokrat. Teknokrat. Jadi pure hanya ingin menunjukkan cinta beliau kepada Ainun. Ainun. Ini luar biasa kan. Stigma orang seorang B.J. Habibie kan orang yang luar biasa dan harus ditampilkan tanpa ada kesan seperti itu. Tanpa simbol-simbol itu. Ya, tanpa simbol-simbol itu. Jadi dan yang lebih berat lagi adalah saat saya diminta, itu adalah saya orang kesekian Oh, berarti bukan diajukan. orang pertama. Bukan orang pertama. Jadi Pak B.J. Habibie itu pernah meminta kepada PT Pos Ya. dan desainer terbaik PT Pos juga pernah membuatkan dan ditolak. Oh. Kemudian dari Perum Peruri yang biasa mendesain uang kertas ya. itu juga diminta, juga ditolak. Artinya tidak mudah menebak kepala seorang B.J. Habibie. Oh. Nah ini kan begitu saya yang diminta, siapa gue gitu kan. Dan saya dikasih waktu 2 minggu waktu itu. Apa, Bang, yang tergambar selama prosesnya? Saya ingat satu kata bahwa, ya ini juga yang sering saya sampaikan kepada teman-teman desainer bahwa pada saat kita mendesain itu adalah sejatinya kita sedang berkomunikasi, membangun sebuah komunikasi dengan siapa? Ya dengan orang yang dituju. Nah, ini bahasa komunikasi ini yang artinya begitu saya artikan bahwa saya harus mengenal sosok Habibie lebih dari yang saya kenal sekarang. 3 minggu itu 2 minggu untuk riset lah ya, Ya, gitu. Baru betul. 1 minggu baru eksekusinya. Gitu. Dan saya membuatkan desain mozaik yang dalam satu perangko itu ada ribuan foto beliau, ribuan foto-foto pribadi. Jadi itu terinspirasi dari pada saat saya menanyakan kepada salah seorang filatelis benda apa yang paling melekat dengan filatelis. Jawabannya adalah loop kaca pembesar. Oh, kaca pembesar. Ya, jadi benda itu tidak pernah lepas dari seorang filatelis. Itulah kemudian saya membuat detail foto di dalam
ribuan foto di dalam satu perangko. Oh, itu ya, Gitu. Pak. Oke, Bang. Dilepas pasti ini jadi pengalaman yang sangat luar biasa kali itu ya. Ya. Apa, Bang? Pelajaran yang bisa dipetik dari ketika Abang akhirnya bisa mendesain wajah ya, Ya. wajah orang yang cukup penting lah di Ya. Yang pasti begini, pada saat kita mendedikasikan diri kita kepada sebuah bidang, Ya. tekunilah sedalam mungkin dan ambil esensinya. Itu pelajarannya. Artinya sejago apapun Anda mendesain Ya. kemampuannya, tetapi kalau desain itu gagal, gagal itu dalam arti tidak bisa berkomunikasi kepada target yang dituju, nah itu gagal. Jadi saat kita memahami, bukan masalah teknik, tetapi bagaimana memahami esensi dari ilmu itu sendiri, gitu. Total lah ya, Bang. Ya, betul, total. Jadi dedikasi. Dedikasi. Iya, betul. Jadi, apapun karya Yang yang dilakukan, kita kerjakan itu dedikasi. dedikasi. Nah, ngomong-ngomong soal dedikasi nih, Bang. Nah, ini Kota Serang, Bang. Abang melihatnya bagaimana, Bang, sejauh ini perkembangan industri kreatif apapun ya, tidak mesti desain Iya, iya. Abang, tapi Secara keseluruhan ya. keseluruhan. Nah, ini Abang melihatnya sudah seperti apa, Bang? Pertumbuhannya? Kalau pertumbuhan di teman-teman yang bergelut di bidang industri kreatif khususnya di Kota Serang, ini cukup bagus. Apalagi dengan era sekarang kan digital itu sudah masuk. iya. Artinya membuka peluang kepada semua orang yang memang ingin menekuni kegiatan di ekonomi kreatif ini bisa terbuka luas. Contoh channel-channel YouTube atau Instagram, media sosial dan lain sebagainya. Ini bisa sangat dimanfaatkan untuk mereka berkreasi kan. Tetapi yang jadi persoalan adalah infrastruktur di kita. Di Kota Serang sendiri yang memang masih sangat minim untuk mendukung kerja-kerja kreatif. Ya, betul. Misalnya infrastruktur seperti apa, Bang? Ya. Spot-spot yang dipakai untuk pagelaran atau kemana? Ya begini ya. Kalau kita bicara industri kreatif juga, Iya. ini industri yang sebetulnya paling mandiri. Ya. Artinya akan tumbuh dengan sendirinya kan. Kita tidak perlu memfasilitasi atau memberikan bantuan seperti industri yang lain. Iya. Pemerintah itu tidak perlu berperan. Hanya menyediakan fasilitas saja itu sudah cukup. Udah cukup ya? Ya, contoh infrastruktur yang saya bilang tadi. Sekarang pertanyaannya adalah gedung kesenian saja di Serang, Kota Serang. Sebagai ibu kota provinsi kita nggak punya. Atau venue ya kan? Tempat untuk pagelaran itu ya? Pagelaran, eksebisi, pertunjukan seni dan sebagainya kita nggak punya. Padahal ini ibu kota provinsi yang seharusnya sudah memiliki itu. Artinya nggak usah takut agendanya kosong. Ini pasti akan padat kalau memang itu ada gitu. Dan tidak perlu mereka menyiapkan akses permodalan nggak usah. Akan jalan dengan ya? sendirinya. Paling mandiri saya bilang sebetulnya di antara industri yang lain. Nah, meskipun belum ada, Bang, tapi ini pun juga sebenarnya udah jalan kan di. Sudah jalan. Hanya sekali lagi sebagian besar orang-orang akhirnya memilih untuk berkarir di kota lain, kota besar, di Bandung, di Jakarta. Banyak kawan-kawan saya yang akhirnya memutuskan untuk berkarirnya di kota lain. Karena dukungan atmosfernya lebih banyak. Atmosfernya lebih nih. Ya. Persaingannya barangkali juga. Ya, selain itu juga gitu. Artinya tinggal atmosfernya ini, ekosistemnya mendukung atau tidak ya? Iya, betul. Untuk jadi tumbuh. Kalau kopi sendiri, Bang, kedai kopi itu masuk nggak di kategori? Masuk, itu kan kuliner. Masuk di kuliner ya. Kalau bicara kedai kopi ya, bukan kopinya. Kedai kopi masuk di kuliner. Masuk ya? Iya. Dan pertumbuhan di Kota Serang juga lumayan kan? Lumayan bagus. Jadi itu yang saya bilang bahwa ini adalah industri yang paling mandiri. Saat memang masyarakat membutuhkan atau ada pasar yang membutuhkan, ini akan tumbuh dengan sendirinya. Gitu. Nah, kalau peluangnya sendiri, Bang, industri kreatif di Kota Serang sendiri seperti apa, Bang? Peluangnya? Peluangnya ya jelas bagus lah, karena ini kan ibu kota dari sebuah provinsi walaupun masih baru ya. Iya. Dan potensi-potensi lokalnya juga saya rasa sudah cukup banyak orang-orang Serang yang walaupun belum tergali sebetulnya. Orang-orang Serang yang sudah punya karya. Sudah banyak ya? Iya. Dan itu cukup menjadi modal. Iya. Alternatif. Misalnya kan kita kemarin kan berdasarkan data BPS masuk sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi nih itu ya. Meskipun secara angka turun ya. Tapi kan posisinya di atas itu kan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah pendataan itu dilakukan bagaimana? Nah, itu artinya orang-orang yang bergelut di industri kreatif, contoh begini. Ada kawan saya yang bekerja hanya membuat logo di kosan. Iya. Ya kan, kemudian dia tawarkan di dia jual di marketplace dan dia menghasilkan uang dari situ.
Dia terdatanya sebagai apa? Nah, Pekerja itu. apa? Artinya parameter dari pengukuran itu saja kan kita juga nggak tahu. Iya, gitu. konon memang sektor informal kan, ini masuk sektor informal, Iya, kan? betul. Tidak masuk dalam Nah, kategori orang yang bekerja. iya. Makanya angkanya lonjak tinggi. Iya, betul. Padahal industri kreatif ini lumayan banyak kan, Bang? Iya, influencer, Iya. YouTuber juga banyak dia orang-orang Iya. Kota Serang yang sudah menghasilkan uang ya Iya. dari apa yang mereka lakukan. Itu juga sebetulnya kan kalau dari parameter data yang tadi itu Iya. masuk dalam kategori pengangguran kan, Iya, tidak iya, terdata. Padahal Pengangguran mereka tapi banyak uang. iya, mereka kan menghasilkan uang tapi Iya. dari apa yang mereka lakukan. Kayak gitu. Rambo aja itu keluyurannya dapat. Oh duit tuh. iya dia, udah kayak raya. Iya, udah kayak raya. Tapi kalau di data sensus ekonomi kayaknya masuk pengangguran itu Rambo. Iya, itu ya. terdaftar betul. Saya juga sebenarnya ngikutin kayak Rambo nih, Pak. Iya. Jadi freelancer lah Iya, gitu betul. ya. Nah, artinya ini juga harus menjadi kajian ulang lagi kali ya di sensus ekonomi kita, bahwa pelaku industri kreatif itu ya harus dikategorisasikan sebagai orang yang produktif ya. Iya. Contoh kemarin pada saat pandemi itu ada upaya yang dilakukan terkait dengan pelaku industri kreatif itu dari kementerian. Kalau dari provinsi malah saya nggak dengar, dari provinsi atau dari kota gitu Iya. saya nggak benar. Artinya ini malah dilakukan oleh pemerintah pusat gitu loh, pelaku pendataan itu. Pendataannya, Iya, upaya-upaya itu ada oleh pemerintah, tapi sekali lagi oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah yang seharusnya lebih tahu kan kondisi. Iya, iya. Kan ada dinasnya itu, Pak. Iya, betul. Dinas koperasi dan UMKM kalau tidak Iya, salah. Kan betul. industri kreatif ini juga bagian dari UMKM Iya. atau sektor sendiri, Pak? Saya Kalau nggak paham sekarang itu. nggak paham ya? Saya nggak paham karena karena kalau di atasnya kan Kemenparekraf masuknya. Oh, maksudnya Iya, jadi dia Kemenparekraf, masuk pariwisata dan ekonomi kreatif. karena mungkin sektor ini juga menjadi salah satu yang mensupport potensi pariwisata barangkali itu, Pak. Atau gimana, Bang? Mungkin, tetapi kalau saya lihat memang kalau dari kita lihat saja 16 subsektor itu kan, fashion, periklanan, kemudian aplikasi, sekarang aplikasi masuk kan, penerbitan, kuliner, kria, kemudian banyak lah yang 16 itu ya. Itu semuanya memang berhubungan, berkaitan erat dengan kerjanya Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif gitu. Nah, kalau di Kota Semarang sendiri ada nggak, Bang, komunitas-komunitas dari perkumpulan seluruh pelaku ekonomi kreatif? Kalau seluruh enggak. Enggak, Selama ini masih terkotak-kotak di profesi-profesi masing-masing. Jadi sesuai memang karena ini sangat variatif sekali. Contoh kayak kedai kopi, kemudian ada komunitas fotografer juga, komunitas YouTuber juga. Ya. Termasuk saya juga baru tahu ada komunitas kreator font juga. Kreator font. Kreator font ya. Oh, di Kota Serang? Iya, di Kota Serang ya. Oh, dia berarti Menjual Font. font-font karya mereka di marketplace gitu. itu ada pasarnya itu, Bang? Ada jelas, Ada, ya? jelas. Karena orang-orang desain seperti kita harus memang paham terkait dengan itu, license, bahwa pada saat kita mendesain sebuah logo ada unsur tipografinya, kita harus memahami ini fontnya beli nggak atau kita membeli license-nya nggak. Karena kalau enggak kita bisa kena su kan, kita bisa kena tuntutan dari pihak pembuatnya. Kecuali yang font-font sudah bawaan aplikasi itu nggak ada masalah. Atau tetap? Kalau untuk komersil tetap setahu saya harus bayar. Oh, bayar, Pada saat kita menjual logo itu menjadi sebuah benda yang bisa diperjualbelikan, unsur-unsur yang di dalamnya juga harus kita bayar, harus kita membayarkan kalau itu ada hak kekayaan intelektual orang lain. Berarti industri kreatif ini cakupannya sangat luas. Sangat sekali, Bang. luas, betul. Iya. Apapun yang bisa dikreasiin, apapun yang bisa dikaryakan itu bisa jadi Ya, jelasnya ada di 16 subsektor itulah. yang tercatat. Ekonomi kreatif ya. Tapi kalau semua hal bisa dikreasi dan itu memang ada pasarnya ya bisa jadi ini ya. Jadi, Iya, betul. Nih, saya bacakan saja ya 16 subsektornya ya. Boleh. Biar saya nggak hafal semua. Seni rupa, periklanan, penerbitan, arsitektur, desain produk, fashion, desain interior, desain komunikasi visual. Nah, ini desain grafis tadi ya. Kemudian film, animasi dan video, aplikasi dan game, fotografi, musik, televisi dan radio, kria, seni pertunjukan, dan kuliner. 16 tapi kalau di breakdown ke varian-variannya banyak iya. Seni rupa juga itu kan banyak banget. Iya, betul. Ada lukis, ada. Iya. Karena artinya ini industri yang besar sebetulnya dan memiliki potensi besar, apalagi untuk ke depannya.
Memungkinkan nggak Bang ini bisa menjadi salah satu sektor yang bisa mendongkrak alternatif ekonomi? Oh sangat bisa. Bisa ya. Justru ini yang bisa membuat masyarakat mandiri secara ekonomi itu ya punya potensi ya ekonomi kreatif gitu. Apalagi di tengah pandemi yang sekarang kan, Oh iya. yang membatasi kita untuk berkerumun. Biasanya Betul. kan orang-orang ekraf begini kan dia nggak perlu kerumunan kan? Iya betul. Kecuali ada sih seni pertunjukan. Iya, seni pertunjukan. pertunjukan, Nah. ya. Kalau kayak Bang Andi sendiri ketika ngedesain apapun bikin Oh kreasi ya, sebagainya, nggak banyak berkerumun lah. Iya, Justru harus cari sendiri tempat ya. tenang. sambil rebahan Iya, ya Bang. betul. Iya. Tinggal ini bisa nggak Bang untuk menjadi wajah baru di Kota Serang? Sangat bisa. Tergantung niatan dari ya terutama pemerintah ya. Kalau saya sih Kota Serang ini sangat masih ada distorsi antara kebijakan pemerintah dengan industri itu sendiri selama ini. Contoh saja yang saya bilang tadi, penyediaan untuk infrastruktur, Iya. venue untuk ekonomi kreatif ini tumbuh. Ini saya bicara karena kenapa Kota Serang? Karena Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten. Ini yang menjadi representasi dari seluruh kabupaten kota di provinsi. Kota Serang, ibu kotanya kan. Ya. Kota Serang harus sudah bisa menyajikan atau membangun sebuah venue yang bertaraf nasional. Kelasnya, gitu loh. Misalnya mau ada pertunjukan kelas nasional yang 10.000 penonton akan hadir. Atau misalnya mau menyelenggarakan eksebisi sekelas nasional. Pameran lukisan sekelas nasional. Karena ini ibu kota provinsi, kita harus mengundang dari provinsi yang lain. Nah, mampukah atau adakah tempat seperti itu? Kan belum ada, kalau mau jujur. Bahkan untuk kapasitas kalau misalnya tamu itu datang 10.000 dari luar. Apakah kamar-kamar hotel, penginapan-penginapan di Kota Serang mampu menampung itu semua? Ini juga kan belum menjadi pertanyaan. Artinya kalau misalnya Kang Supri jadi IO, ini kan jadi PR besar. Waduh, gue nampung di mana kan? Kemudian parkirnya gitu kan 5.000 kendaraan, 5.000 kendaraan parkir bersamaan. Iya betul. Kemudian saat 10.000 itu menonton pertunjukan itu, toiletnya mampu nggak menampung gitu. Nah ini yang jadi PR. Artinya mudah-mudahan sih saya ke depan, apalagi ini sudah 13 tahun. Sebetulnya waktu yang sudah bukan waktu singkat lagi ya. Udah cukup lama penantian ini bagi kami ini pelaku industri kreatif. Ini sudah bisa diwujudkan harusnya di 13 tahun ini sudah ada seharusnya gitu. Sementara yang kita punya lahan yang agak besar cuma di alun-alun saja ya. Nah itu dia, alun-alun kalau menurut saya sih agak dipaksa-paksa ini infrastrukturnya nggak mendukung lah. Artinya parkir juga, kemudian juga aliran listrik. Kalau kita mau band 10.000 watt, 300.000 watt kan kita harus banyak genset juga gitu. Toilet juga bersamaan, penonton sebanyak itu kan. Belum kantong-kantong parkir gitu ya. Betul. Nah, Bang, bagaimana nih kita nih anak-anak muda ini itu kan bisa tadi ya bisa memanfaatkan peluang yang tersedia ini, karena kan sekarang internet juga sudah ada di genggaman kita itu kan. Artinya kan itu peluang besar. Nah, bagaimana sebenarnya Bang? Ini kalau sebagai abang yang senior lah ya, yang di dunia industri kreatif kayak Supri ini yang muda-muda ini bisa all out nih di sini gitu. Peluangnya jadi cukup luar biasa besar sekali dibanding tahun 90-an lah kita taruh. Kalau kita mau membuat sebuah karya, itu kita harus mempunyai medium-medium yang lain alternatif. Apakah itu buku, misalnya contoh mau menulis atau mau membuat puisi atau apa. Kita harus menunggu untuk ada penerbit yang menerbitkan untuk dipublikasikan. Atau misalnya kita harus menyeting sebuah pertunjukan untuk kita mempublikasikan karya kita. Nah sekarang kan digital bisa saat itu juga kita terpikirkan, saat itu juga kita menelurkan gitu, mempublish itu kepada. Nah ini jadi sebuah sebuah peluang yang besar. Dan pandemi sekarang ini juga mempercepat proses itu. Jadi orang juga mulai yang tadinya anti terhadap atau tidak masuk ke dunia digital, jadi terpaksa harus masuk dan memahami dunia digital. Iya, kayak podcast aja di Kota Serang sekarang banyak luar banget biasa kan yang kayak gini-gini kan. Sampai dinas perpustakaan juga bikin dulu podcast. Untuk bikin kayak gini kan kita harus menyiapkan sebuah alat menyiapkan
event kan, mini diskusi kecil gitu, kita Iya. mengundang orang. Kalau sekarang Iya. kan kapanpun bisa kita lakukan. Oh iya, gitu. betul ya. Kalau kita bikin dialog begini dulu harus ada audiennya ya, Bang. Audiens Ya. ada, Kalau kemudian sekarang ada tempatnya yang menyediakan, kita harus cari duit untuk sewa ini bla bla bla. Iya. Dan sekarang kan udah bisa. Iya, Gitu. dengan ongkos yang kos yang tinggi ya, Bang. Iya, Kalau sekarang betul. mah tinggal ngobrol model kopi selesai ya. Iya, benar. Oke, siap. Ya. Oke, Bang, ini karena sekarang sudah banyak bermunculan nih industri kreatif itu. Biasanya kan kalau biasanya nih Bang, anak muda ini penyakitnya adalah anggot-anggotan nih Bang. Iya. Kalau lagi on dia semangat, tapi Iya. kalau besok sudah ini nggak semangat lagi itu. Nah, untuk menjaga ini resistensi kita itu biasanya apa Bang? Yang kalau dari pengalaman Bang Andi Sud sendiri. Kalau saya lihat sih itu dari dulu juga terjadi hal seperti itu. Artinya ada lah. Cuma Ada ya. ini jadi sebuah saringan sebetulnya, seleksi alam lah. Semacam seleksi alam ya, memang kalau yang bisa lolos atau bisa berdedikasi dan konsisten terhadap karyanya, dia akan bisa ini juga, bisa terus berkarya tanpa harus. Tapi kalau yang kalah ya akhirnya dia memilih untuk ya ini seleksi alam lah. Hal-hal Seleksi seperti alam itu ya. terjadi dari dulu. Artinya Sejak siapa dulu. yang Bisa bertahan ya, bertahan betul. ya. Dan terus berdedikasi itu yang akan jadi muncul. Gitu. Karena kan sekarang musuh kita bukan pesaing kita ya Bang ya. Ya, diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya. Iya, Karena benar. marketnya kan terbuka lebar ya. Iya, gitu betul. kan. Kalau misalnya dulu ketika katakan misalnya kita jualan kaos itu ya, Iya. mungkin kita bisa saing-saingan tuh. Kalau Iya. sekarang mungkin malah bisa kolaborasi kali. Iya, Bang. betul. Karena- Sangat terbuka semacam bisnis-bisnis yang model baru, new Iya, model. new model ya. Iya, bisnis-bisnis model baru. Karena kan dulu kalau misalnya saya jual kaos, yang beli mah mungkin kawan-kawan saya di Kota Serang saja ya. Iya, Kalau betul. sekarang mah bahkan dari luar negeri juga bisa beli kaos kita. Bisa, betul. Selama Dan dulu kalau kita mau bikin kaos, kita harus berpikir alat sablonnya, kita harus berpikir karyawannya, kita harus berpikir modal dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan nggak perlu. Iya. Kita punya kreasi, kita bisa maklunkan. Iya. Kita yang penting kita mau ngasih market atau punya Iya. market terhadap desain karya kita itu. Selesai, jadi uang, Iya. gitu kan. Jadi calonnya aja Iya, bisa betul. dapat, Bang. Ya bukan calo, sebetulnya kreator lah. Kreator. Kreator. Tinggal kita bisa nggak ya? Ya itu new bikin- bisnis model Iya, baru. Bikin katakan bikin mengiklannya itu ya barangkali. Yang penting kita bisa punya market. Punya market. Kuncinya itu. Kalau dalam ilmu marketing itu kita punya market dan kita tahu apa keinginan market, Iya. ya tinggal kita offering. Nggak- Ya seperti halnya Gojek lah. Oh iya. Punya ribuan armada kan nggak ada yang dia miliki juga. Iya betul. Iya. Artinya juga di bidang usaha yang lain juga memungkinkan kita nggak Iya. mesti harus punya alat produksi ya. Iya. Bang? Model bisnis baru lah. Model yang saya baru. bilang. Betul. Karena saya dulu pernah buka sablon kaos bangkrut Bang. Betul. Itu banyak sih, banyak terjadi. Artinya ini peluang, ini apa yang bisa kita maksimalkan dengan rebahan pun kita bisa menghasilkan uang. Nah, Ya. bagaimana nih Bang SDM kita itu tadi kan Abang pemerintah kita perlu menyiapkan semacam fasilitas tuh. Iya. Kira-kira Infrastruktur, ya. infrastruktur. Nah, kita kan sebenarnya di provinsi juga punya balai pelatihan tuh. Ya. Balai pelatihan industri. Nah, itu bisa nggak Bang kemudian digeser bahwa pelatihannya itu tidak hanya montir lagi, jahit Iya. lagi, tapi tadi desain grafis, kemudian macam-macam lah fotografi. Kalau saya begini, bukan di persoalan pelatihan peran pemerintah. Tapi regulatornya, Oh, pendorongnya, lebih di situnya. lebih di situnya kalau saya melihat. Karena gini, tanpa pemerintah pun sebetulnya mereka sudah tumbuh dengan sendirinya, tumbuh. tinggal didorong saja sebetulnya mereka itu. termasuk Kalau kayak- saya potensinya kan luar biasa. Ada orang yang bisa anak SMA yang main musiknya udah canggih, keren banget dan itu orang Serang. Nah itu tinggal didorong kan, Ya. bukan dilatih lagi, Bukan dilatih, ya. dikasih pembinaan lagi misalnya. Bukan. Nggak perlu Karena ya. jauh mereka lebih paham market mereka gitu Nggak kan. perlu ya. Iya, nggak perlu kalau menurut saya. Jadi Nggak perlu ya ya. pemerintah berlaku sebagai regulatornya, Sebagai sebagai regulator. pendukungnya dan penyedia sarana dan fasilitasnya. Atau mungkin mereka menjadi kolaboratornya, Bang. Karena kan pemerintah punya banyak program nih, gitu kan. Ya. Misalnya apalagi sekarang pemerintah juga dipaksa untuk menggunakan digital di masa Ya. pandemi. Mungkin nggak bisa kita kolaborasi Nah bareng? persoalannya Anda paham nggak? Siapanya? Atau regulasinya mendukung nggak? Oh, untuk itu. Untuk itu. Karena kan apa yang dilakukan anak-anak muda ini mencengangkan kalau menurut saya. Iya. Banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Iya, Jadi mereka unpredictable memang. iya kan? Artinya regulasi yang sudah disiapkan kan belum siap juga ke arah situ. Ya sudah kalau misalnya berlaku sebagai regulator, berlaku sebagai pendorong, mensupport. Nah, itu disitulah perannya kalau menurut saya karena perkembangannya cukup luar biasa. Artinya ada anak SMA
atau yang baru lulus SMA dan dia sudah punya market jualan di luar negeri. Dan Ya. orang mengagumi karya dia dan membeli terus karya dia. Ini kan luar biasa Iya. menurut saya. Oke, siap. Termasuk ini dinas perpustakaan juga kayaknya bagian dari upaya untuk itu. Iya, karena masuk kalau dinas perpustakaan kan masuk di penerbitan ya. Nah, iya, iya. Jadi memang salah satu regulator di bidang perbukuan lah. Iya, perbukuan, kemudian kampanye. Iya, Gitu ya. literasi digital seperti ini bagus. Artinya kami mendukung upaya-upaya seperti ini, gitu agar masyarakat lebih banyak tahu, lebih banyak informasi juga yang bisa mereka serap terkait dengan perkembangan. Iya, karena anak muda kita kan lebih suka yang santai ya Bang ya. Ya. Meskipun yang dibahas itu apa? Yang dibahas itu sesuatu yang berat, tapi kalau kemasannya lebih santai mungkin. Ya, artinya kan komunikasinya dibuat memang untuk mereka bisa pahami, memahami banget gitu. Nah Bang, tadi kan Abang juga ngomong soal regulasi. Nah itu regulasinya nanti dalam bentuk apa Bang? Misalnya, apa ada perda atau semacam apa ini? Iya, jadi semua peraturan-peraturan pemerintah atau regulasi-regulasi pemerintah yang mendukung ke arah situ. Sebetulnya kan kalau acuannya di pusat lah, di Kemenparekraf kan sudah dibuatkan tentang 16 subsektor ekonomi kreatif ini dan bagaimana peran pemerintah di situ masuk, terutama pemerintah daerah. Nah, tinggal menerapkan itu saja. Artinya Kalau pemerintah menurut saya. daerah juga menangkap tadi ya. Iya. Ya, tapi kemudian dibentuk regulasi untuk mengatur yang ada di lokal. Iya, di betul. lokalnya. Iya. Oke, siap. Nah, Ya. pesannya apa ini Bang buat anak-anak muda biar tetap semangat, jangan jangan kendor itu ya. Kalau kata orang sekarang tuh aja kendor itu ya. Iya. Biar Kalau menurut saya teruslah berkreasi dalam kondisi apapun karena memang kreasi yang kita hasilkan itu pada saatnya nanti, apalagi kalau kita berdedikasi, ini akan menghasilkan sesuatu yang berarti buat hidup kita. Gitu. bahkan itu tidak hanya menjadi yang bernilai secara materi, mungkin bisa menjadi warisan kita kelak loh. Iya, betul. Oke, siap. Iya. Terima kasih Bang Andi Zuhud. Siap. Semoga terus memberi semangat Amin. kepada saya dan teman-teman yang muda untuk terus membuat karya, Dan- karena mungkin dengan cara ini kita bisa menghindari hal-hal yang negatif kali. Iya, betul. Oke. Sepakat. Oke. Terima kasih Bang. Makasih. Ini Siap. kopinya enak banget. Oke. Ini kopi apa? Kopi Bukit Guru Baduy. Kopi Iya. Puru Baduy ya? Iya. Khas Banten? Iya, betul. Oke, Kopi siap. Banten. Oke teman-teman, demikian cacahan literasi dengan Bang Andi Zuhud, salah satu tokoh di Kota Serang, pelaku industri kreatif, penggiat sosial, dan banyak sekali aktivitas beliau yang banyak menginspirasi anak-anak muda di kita. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena sesungguhnya orang yang tidak pernah mengalami kegagalan, dia tidak pernah mencoba apapun. Albert Einstein. Salam literasi, membaca kata, membaca dunia.